Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya meringkas bab 1 yaitu tentang menerapkan digital dalam pemasaran. Apa itu digital? Beth Kendall mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen. Memahami pemasaran. Sebelum kita mempelajari pemasaran digital, penting untuk memahami dasar-dasar yang mendukung pemasaran itu sendiri. Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai berikut. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen. Organisasi membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Pemasaran digital membantu menciptakan permintaan konsumen dengan menggunakan kekuatan web yang interaktif yang saling menghubungkan. Ini mungkin mempertukarkan mata uang, tetapi lebih dari itu memungkinkan terjadi pertukaran nilai. Ini disebut dengan istilah ekonomi perhatian, attention economy. Anda dapat melihat dengan tepat bagaimana berbagai kampanye berkinerja, saluran mana yang paling menguntungkan, dan di mana usaha Anda difokuskan. Crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah vintage lending mengusung konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Crowdfunding, tetapi tentu pernah mendengar. Crowdfunding atau turun dana penggalangan dana adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya dilakukan secara online. Membuat proposal usaha dengan menarik. Siapkan proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya, mulai dari jenis bisnis, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. Sajikan informasi tersebut secara detail dan lengkap melalui teks atau tulisan, gambar maupun video. 2. Mendaftarkan ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilih sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal, karena di situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. 3. Mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menentukan situs crowdfunding, unggahan proposal usaha yang sudah dibuat
Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Apabila salah seorang pemilik modal bertanya mengenai prospek usaha yang tertara di crowdfunding, jawablah dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu melebih-lebihi bisnis yang akan dijalankan, karena hal ini justru akan membuat pemilik modal agak ragu dengan prospek bisnis ke depannya. Microtasking adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan dimulai dari melakukan promosi atau posting ke media sosial sehingga bermain finansial atau saham. Sebelum kamu mendapatkan uang di internet, sebaiknya kamu mempersiapkan hal-hal berikut ini. Menyediakan smartphone atau laptop, memiliki koneksi internet yang cepat, mempelajari cara mendapatkan uang di internet, menyiapkan berbagai akun seperti email dan media sosial, membuat akun PayPal dan sejenisnya. Unduhlah aplikasi Microtasking. Cara pertama untuk mendapatkan uang di internet adalah mengunduh aplikasi Microtasking. Menulis blog atau artikel SEO friendly. Cara mendapatkan uang di internet lainnya adalah menulis blog atau artikel dengan SEO Search Engine Optimization. Mengisi survei online. Kamu juga bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara mengisi survei online. Menjadi friendly di berbagai bidang dengan bayaran yang sama seperti pekerja kantoran dan jam kerja yang fleksibel. Kamu bisa menekuni bidang finance di berbagai bidang. Ajaib merupakan aplikasi investasi reksadana online yang telah mendapatkan izin dari OJK dan didukung oleh Spot Bank. Investasi reksadana bisa memiliki tingkat pengambilan hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Pemirsa digital, baik landscape media, kebiasaan orang di media telah berubah. Ada banyak ceruk komunitas yang sangat spesial dan terfragmentasi yang dimainkan oleh beberapa saluran media digital. Semua ide ini tentang ceruk komunitas, kepribadian media yang mempengaruhi dan rentan memperhatikan yang terpecah, menyatu dengan kemampuan untuk mengelompatkan audiens online dan menyesuaikan pesan dengan audiens online tersebut. Dapat diukur. Faktor kedua yang membedakan digital adalah kemampuan ukur, karena dengan menggunakan hampir setiap tindakan di web dapat dilacak, ditangkap, diukur, dan dianalisis. Paling banyak dilihat informasi penting lainnya yang ditentukan oleh analisis web. Ada lalu lintas. Dengan demikian, efek dari kampanye periklanan yang telah diterapkan tidak hanya mencerminkan peningkatan penjualan, namun juga pada peningkatan lalu lintas. Durasi kunjungan. Selain pengembangan jumlah kunjungan, dimungkinkan untuk menganalisis perilaku pengguna. Durasi kunjungan di situs web yang juga dideteksi oleh analisis web merupakan indikator kepuasan pelanggan dan bisa dijadikan insentif untuk membuat situs lebih user friendly. Jalur pengguna yang populer. Kelemahan dari sebuah situs web mungkin terungkap karena analisis tersebut akan mengungkapkan informasi spesifik mengenai subpages masing-masing. Dengan demikian, jalur dan urutan penggunaan kliknya dapat dilacak, dan jika aplikasi berhasil bahkan dapat dipengaruhi dan dikendalikan. Untuk penggambaran data yang diperoleh terkait dengan topik tertentu, berbagai statistik dapat dihasilkan memberikan nilai informatif dengan kejelasan. Nilai halaman menunjukkan beberapa berharganya sebuah halaman sehubung dengan tindakan yang dilakukan oleh pengunjung yang mengikuti kasus ideal ini. Mungkin merupakan transaksi
konversi atau pembangkitan timbal. Klasifikasi pengunjung. Bagi operator toko online, analisis web memberikan rincian pengunjung berdasarkan minat beli. Mayoritas pengunjung akan meninggalkan situs hanya tanpa menyelesaikan pembelian. Alasannya adalah mereka sering menjadi pelanggan baru yang belum siap untuk berkomitmen membeli produk yang tidak biasa. Tujuan analisis web, banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Masing-masing indikator ini merupakan inisiatif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan. Analisis web sebagai alat untuk SEO. Di bidang optimasi mesin pencarian KPI lainnya biasanya diukur secara khusus penting untuk ukuran SEO sebagai statistik umum untuk analisis web. Model TCO adalah banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital, tetapi kami telah menemukan cara yang paling efektif untuk melompatkan menjadi 4 disiplin ilmu yang paling terkait: berpikir, menciptakan, melibatkan, dan mengoptimalkan. Pengelompokan ini menciptakan proses yang akan menghasilkan penggunaan taktik digital secara optimal. THINK adalah titik awal dalam pendekatan yang kami gunakan. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan rencana strategi untuk dunia digital seperti perencanaan komunikasi tradisional. Pendekatan ini mencakup topik-topik seperti wawasan konsumen, penelitian, pengembangan konsep, alokasi anggaran, dan perencanaan saluran. Create menghidupkan konsep dengan menjalankan kampanye dan membentuk platform. Pendekatan ini mencakup semua aspek menciptakan aset web, mulai dari desain dan pengembangan web sehingga copywriting, konseptual, menciptakan aset media sosial, pengembangan ponsel, sistem bisnis rakayasa, dan integrasi media sosial. Engage bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan membangun hubungan pembeli dan perencanaan media. Optimisasi media, pencari, pemasaran email, media sosial, dan manajemen kampanye adalah beberapa kegiatan utama di sini. Optimis adalah tentang perbaikan berkelanjutan. Ini memberikan wawasan dan pelajaran melalui analitik, penambangan data, optimasi, dan penjualan konversi optimal relevan pada setiap tahap proses. Akuntansi perubahan dan cara menggunakan buku ini. Gagasan tentang sistem analog semakin tidak relevan dan bila merujuk pada sesuatu sebagai digital dapat menyarankan makna yang sangat luas yang sehingga makna digital menjadi sangat samar dan menjadi tidak berarti. Mungkin sekian ringkasan bab 1 saya. Sekian dan terima kasih.